Hari ini siapa sih ya yang nggak pernah pakai produk-produk open source? Mulai dari software-software open source, mulai dari library open source, sampai ke IDE yang sering kita pakai ya, misalkan VS Code itu semua open source, bahkan sampai bahasa pemrograman pun, itu juga sebagian besar adalah proyek open source teman-teman, alias sumber terbuka. Nah, itulah yang saya suka dari programming teman-teman ya, karena itu seperti itu memberikan kita tuh kebebasan ya, karena semua ini tools ini kebanyakan gratis, semuanya sumbernya terbuka, semuanya kita bisa akses. Jadi setiap orang tuh bebas gitu loh, mau membangun apa, membuat apa, mau belajar apa. Membangun hal keren itu hanya dengan kemampuan programming teman-teman. Namun, ada baiknya kita tuh nggak cuma bisa menggunakan produk-produk open source teman-teman ya. Tapi lebih baik lagi tuh kita tuh bisa berkontribusi balik ke dunia open source dengan cara membuat proyek-proyek yang berguna, yang kita open source kan, atau kita juga bisa berkontribusi ke proyek open source yang sudah ada teman-teman. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan sedikit gimana caranya tuh kita berkontribusi ke proyek open source melalui GitHub. Terus mungkin teman-teman bertanya kan, terus kita harus expert dulu dong, baru bisa berkontribusi ke proyek-proyek tersebut. Enggak juga. Berkontribusi ke proyek sumber terbuka itu bisa dimulai hanya dengan hal sederhana. Misalkan, kalian tuh bisa memperbaiki dokumentasinya ya. Misalkan kalau ada typo kecil di dokumentasinya, kalian tuh bisa perbaiki. Atau kalian bisa juga misalkan menerjemahkan ya, dokumentasi dari proyek open source tersebut dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Atau kalian misalkan cukup ngerti dengan proyek tersebut, kalian bisa memperbaiki bugs di proyek tersebut atau menambahkan fitur misalkan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kontribusi teman-teman. Namun sebelum kalian tuh buka GitHub ya untuk mencari proyek-proyek yang kalian ingin berkontribusi, saya ada beberapa catatan ya sebelum kalian itu mulai menjadi kontributor teman-teman ya. Yang pertama adalah kalian tuh harus pengguna dari proyek tersebut ya. Kalian tuh harus memiliki ketertarikan dengan proyek tersebut. Jadi jangan asal kalian tuh cari proyek di GitHub dan langsung berkontribusi. Karena berkontribusi itu ya paling enak ke proyek yang paling sering kita gunakan, yang kita sukai. Jadi paling enggak kita tuh tahu seluk-beluknya dulu sebelum kita berkontribusi teman-teman. Terus yang kedua kita cek reponya ya. Dari sana kita tuh bisa melihat bahwa apakah pemilik repo ini mereka ini terbuka dengan kontribusi apa enggak gitu loh. Kadang-kadang memang ada proyek open source yang mereka tuh agak strict atau apa ya bisa dibilang kita tuh nggak sembarangan bisa berkontribusi teman-teman gitu loh. Jadi saya sarankan ya kalau misalkan ini adalah kontribusi pertamanya kalian, mulailah dari kontribusi sederhana dulu ya. Misalkan perbaiki dokumentasi atau hal-hal kecil ya. Jadi mulai dari yang sederhana dulu, nanti pelan-pelan ya. Kalian tuh sudah terbiasa dengan cara kerjanya, baru mulai ngambil berkontribusi ke hal yang lebih besar lagi teman-teman. Nah sekarang saya akan demokan gimana caranya itu kita berkontribusi ke proyek open source itu menggunakan GitHub. Oke, jadi kita langsung aja. Oke teman-teman ya, jadi ini dia adalah akun GitHub saya, dan pastinya kalau kalian tuh ingin berkontribusi di misalkan proyek open source yang berada di GitHub, maka kalian tuh wajib punya akun GitHub dulu ya. Jadi buat yang belum, silahkan buat dulu ya sebelum mengikuti demo kali ini teman-teman. Namun sebelumnya saya ingin memberikan beberapa contoh ya teman-teman ya. Kayak apa sih berkontribusi di proyek open source seperti itu. Oke, jadi misalkan yang seperti ini ya. Jadi dulu sekali ya, mungkin kalau nggak salah itu tahun 2013 kali ya, itu saya tuh pernah berkontribusi di proyek Richard ini teman-teman ya. Jadi proyeknya sendiri itu adalah miliknya akun PyVideo/Richard, itu nama reponya. Dan ini adalah proyek Django yang digunakan sebagai video indexing site teman-teman. Itu udah lama sekali. Teman-teman bisa lihat kan, ini terakhir tuh diupdate tuh yang 8 tahun lalu, itu lama sekali udah kan. Saya nggak tahu kenapa saya bisa ketemu repo ini dan saya langsung berkontribusi gitu loh. Jadi coba kita lihat ya di history commit-nya. Teman-teman lihat kan di sini ada berapa ya? Ini di tanggal 12 dan 13 April itu ya. Itu saya ada berkontribusi dua kali. Yang pertama ini misalkan yang seperti ini, saya tuh memperbaiki URL gitu loh. Terus yang selanjutnya coba kita lihat di sini tuh saya membuat tes. Jadi siapa tuh membuat unit test di salah satu fitur di Richard ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kan. Jadi yang di kiri ini adalah kode aslinya dan yang di kanan ini adalah kode yang saya tambahkan atau kode tes yang saya tambahkan di repositorinya teman-teman ya. Dan sekarang saya akan mendemokan gimana caranya itu kalian tuh berkontribusi buat yang belum pernah, oke? Jadi saya tuh sudah membuat sebuah organisasi gitu di GitHub, itu jadi seperti ini ya, new organization gini. Saya beri namanya tuh Upcoding. Jadi ya seperti channelnya saya itu saya beri namanya Upcoding. Rencananya sih nanti kalau ada misalnya kode-kode yang yang mungkin berhubungan dengan Upcoding, saya tuh akan taruh di sini. Jadi saya nggak akan taruh di akun saya yang ini, bukan di sini, tapi saya akan taruh di Upcoding teman, oke? Dan untuk demo kali ini saya akan mencoba untuk berkontribusi ke repo komunitas ini. Jadi saya tuh ingin mengumpulkan ya kalian tuh semua tuh yang setia di channel Upcoding ini. Jadi kalian tuh bisa menambahkan nama, tentang dan link GitHub-nya kalian di repo ini teman-teman ya.
Jadi saya akan melakukan pertama kali, dan nanti kalau kalian tuh sudah selesai menonton video ini, itu kalian tuh silahkan saya undang untuk berkontribusi langsung dan menambahkan namanya kalian, tentang kalian, dan link GitHub-nya kalian di repo ini, teman-teman. Jadi yang pertama ya pastinya, jadi repo ini ya, repo komunitas ini ya, itu tidak berada di bawah username-nya saya sendiri. Jadi untuk berkontribusi di repo ini, maka saya tuh harus memfork-nya dulu. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini di kanan ini ya, di kanan atas ini ada namanya tombol fork. Fork itu artinya apa ya? Itu mengcopy ya repo yang berada di akun lain itu ke akunnya kita. Kita klik tombol fork ini dulu. Nah, di sini ya teman-teman bisa melihat ya bahwa karena saya tuh merupakan apa ya, bisa dibilang member dari beberapa organisasi ya di GitHub, itu saya tuh diberikan pilihan, ini akan mau di-copy ke username yang mana gitu loh. Jadi karena inilah demonya saya, berarti saya akan copy aja ke Eka Putra 07 ini. Jadi saya tinggal klik, setelah itu dia langsung mengkopinya ya. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat bahwa repo ini ya, si komunitas ini itu sudah berada di bawah username-nya Eka Putra 07. Karena ini sudah berada di akun saya, maka saya tuh sudah bisa mengclone-nya ke lokal, teman-teman ya. Saya tuh sudah bisa bekerja dengan repo ini di komputer lokalnya saya. Oke, kita langsung aja. Maka kita perlu clone dulu ya. Dan buat kalian yang belum tahu gimana cara menggunakan Git ya, saya sudah buat ya sebuah video seri tentang Git ya untuk pemula. Teman-teman silahkan cek di kanan atas ini. Oke, jadi yang ini kita langsung aja clone ke komputer lokalnya kita. Nah, dan ini adalah URL dari Git repository komunitas tersebut yang sudah saya copy ke akunnya Eka Putra 07 ya. Ini yang kita copy. Terus selanjutnya kita buka terminal di komputer lokalnya kita. Seperti ini ya. Terus di sini saya akan clone repo tersebut ke komputer lokalnya saya. Jadi git clone, terus saya paste link dari repo tersebut ya. Terus kita enter. Teman-teman bisa lihat bahwa di dalam folder ini sudah ada repo tersebut yang bernama komunitas. Jadi kita masuk aja. Di sini cuma ada satu file, yaitu file yang ini teman ya. Jadi file readme ini cuma satu. Terus kita langsung buka file ini. Inilah yang akan kita edit. Saya akan menambahkan nama, tentang, dan link GitHub-nya saya itu ke daftar di upcoding community ini. Dan untuk mempersingkat aja, saya sudah menyiapkan apa yang akan saya tambahkan. Jadi seperti ini teman ya. Jadi di sini ya saya tuh menambahkan namanya saya, terus saya berikan sedikit deskripsi tentang diri saya sendiri. Dan yang terakhir saya tuh memberikan link ke akun GitHub-nya sendiri. Ya, seperti ini. Terus yang terakhir saya tambahkan saja si HR ini. Nah, ini berfungsi untuk sebagai pembatas ya. Nanti informasinya saya sendiri dengan informasi kalian sendiri kalau misalkan kalian tuh ikut berkontribusi di repo ini, teman-teman. Oke. Saya save. Nah, ini kan menggunakan Markdown ya. Dan sekarang saya ingin mengecek apakah formatnya ini sudah benar dan terlihat baik gitu, teman-teman. Oke. Jadi si VS Code ini ya, jadi dia tuh kayak kalau nggak salah ya, dia tuh punya ekstensi untuk menampilkan dokumen Markdown, teman-teman ya. Saya lupa apa nama ekstensinya, teman-teman silahkan cek ya kalau mau. Fungsinya adalah kita tuh bisa mengecek ketika kita menulis seperti ini, kita tuh bisa melihat hasilnya seperti apa. Dan di sini saya tuh perlu mengklik tombol ini, teman-teman ya, tombol yang di kanan ini, Open Preview to Site. Jadi teman-teman melihat ya, klik, terus, nah kelihatan kan? Ini adalah aslinya. Terus saya menambahkan bagian yang ini ya, yang Eka Putra ini sampai di pembatas ini. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, buat kalian yang menonton video ini dan ingin apa ya bisa dibilang belajar bagaimana berkontribusi di GitHub melalui GitHub, kalian tuh bisa mempraktekkannya di repo ini, teman-teman. Jadi silakan tambahkan namanya kalian, terus sedikit tentang dirinya kalian dan juga link GitHub-nya kalian seperti ini. Dan mudah-mudahan ya nanti kalau misalkan kalian tuh semua misalkan memasukkan infonya kalian sini, itu kita tuh bisa punya database apa ya, teman-teman kita tuh yang lagi belajar pemrograman, dan kalian juga bisa melihat bahwa oh si ini lagi belajar ini, si itu lagi belajar yang lain gitu loh. Jadi silahkan ya, saya undang teman-teman untuk berkontribusi di repo ini, teman. Oke, jadi saya sudah selesai sepertinya untuk yang ini, dan kita langsung commit aja ya. Jadi cek terus saja dulu yang ini, terus kita langsung commit ya. Jadi git status, cek dulu. Ada satu file yang dimodify yaitu readme.md. Nah, dan sekarang kita langsung aja commit ya. Jadi kita add dulu dan kita commit. Git commit min m, namakan info Eka Putra. Seperti itu ya. Jadi misalnya seperti itu ya. Jadi kita enter. Udah. Sekarang saya akan push lagi ke reponya saya sendiri, yaitu git push origin. Bahwa di sini itu saya tuh menggunakan branch main. Jadi yang terbaru dari GitHub. Jadi branch itu bukan master tapi main, teman-teman ya. Jadi karena ini main, maka git push origin main. Ya, terus saya enter.
Sekarang kita balik ke reponya yang di GitHub. Ini ya, inilah repo di akunnya saya sendiri, mekaputra07/komunitas. Terus saya refresh. Nah sekarang teman-teman bisa lihat kan bahwa sekarang tuh repo yang saya sudah copy itu sudah dimodifikasi dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, gimana caranya biar yang saya rubah di repo ini itu bisa kita merge kita bisa satukan dengan reponya si upcoding/komunitas itu. Nah caranya adalah dengan kita tuh membuat yang namanya pull request teman-teman. Jadi kita tuh merequest kepada si pemilik repo aslinya bahwa kita tuh melakukan perubahan, kita tuh membuat perubahan. Jadi kita tuh merequest sama dia bahwa tolong disatukan, di merge. Dan terlihat di sini bahwa di branch ini ya, yang di akun Ekaputra07 ini, itu si GitHub tahu bahwa ada perubahan satu commit lebih update dari aslinya, dari upcoding main ya. Dan di kanan ini kita juga bisa melihat bahwa ada tombol pull request ya. Jadi kita pull request, kita klik, dan di sini terlihat bahwa GitHub itu memperlihatkan ke kita bahwa ini loh perubahan yang kita bikin gitu kan. Setelah semuanya oke, kita langsung aja bikin pull request dengan mengklik tombol hijau ini teman-teman ya. Jadi create pull request. Jadi klik. Kalau kita tuh misalkan membuat pull request ke reponya orang, itu tuh kita tuh harus memberikan penjelasan yang cukup lengkap. Itu kenapa kita membuat pull request ini. Misalkan kalau kalian tuh memperbaiki bug yang kalian perbaiki, ataupun fitur apa yang kalian tambahkan gitu loh ya. Jadi misalkan untuk sederhana aja, saya ada sedikit, terus di sini saya menambahkan. Jadi saya tuh menambahkan keterangan di pull request ini. Di sini saya tuh menambahkan data tentang Eka Putra, yaitu saya sendiri gitu kan. Nah itu sudah, yaitu create pull request. Dan terlihat sekarang bahwa kita tuh diarahkan ke upcoding komunitas ya kan. Jadi inilah repo aslinya ya. Kita klik dulu reponya, inilah repo aslinya. Dan di sini ya ada tab pull request ini, itu kita tuh bisa melihat siapa saja yang sudah meminta pull request ke repo ini teman. Jadi saya klik dan terlihat di sini bahwa ada pull request yang sudah saya buat. Nah, dan sekarang misalkan ya repo upcoding komunitas ini adalah bukan milik saya sendiri. Ya, maka biasanya si pemilik repo, misalkan ya saya misalkan pemilik reponya, ya, terus saya tuh melihat di bagian pull request, saya cek, oh ada pull request ternyata, terus saya cek ini isinya apa kan, terus saya klik, terus si pemilik repo tuh akan ngecek dulu, ini tentang apa, oh dia menambahkan data tentang Eka Putra, terus dia tuh akan mengecek dulu apa sih yang dirubah sama orang ini gitu kan. Biasanya mereka tuh akan ngecek di bagian ini tab file change ini, apa file yang sudah berubah gitu. Terus mereka klik, terus si pemilik repo itu bisa melihat bahwa dia tuh menambahkan tentang Eka Putra dengan deskripsi seperti ini. Dan kalau misalkan si pemilik repo itu setuju dengan pull request ini, terus dia tuh akan kembali ke conversation ini. Nah di sini si pemilik repo itu bisa berkomentar tentang pull request ini teman-teman ya. Misalkan ya, terima kasih ya, misalkan seperti itu. Jadi si pemilik repo ini bisa berkomentar tentang si pull request ini. Atau misalkan oke, sudah beres, maka si pemilik repo itu bisa merge atau bisa menyatukan ya kode yang dibuat di pull request ini itu dengan kode aslinya teman-teman. Itu dengan cara merge pull request ini ya. Jadi si pemilik repo itu akan mengklik tombol merge pull request ini teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, proses ini ya, proses untuk merge atau mengconfirm itu adalah haknya si pemilik repo ya, bukan kita. Kita nggak bisa ya, karena bukan kita yang punya repo ya, kita nggak punya hak untuk merge langsung gitu loh. Kita nggak boleh sembarangan langsung menyatukan perubahan yang kita bikin itu ke reponya orang gitu loh. Makanya ada yang namanya sistem pull request. Jadi kita tuh merequest bahwa kita tuh ingin membuat perubahan di kode aslinya gitu loh. Terlihat di sini bahwa kodenya saya ya, kodenya si Eka Putra itu sudah di-merge ke upcoding komunitas. Jadi karena sudah di-merge, maka itu sudah ada kodenya kita gitu loh. Jadi itu artinya bahwa saya tuh sudah berkontribusi ke repositori komunitas ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, kalau kalian tuh belum pernah yang namanya berkontribusi ke proyek open source, kalian tuh bisa mulai dari repo ini. Silahkan kalian fork, terus kalian tuh edit, tambahkan terus detail tentang dirinya kalian seperti ini, formatnya ikuti saja. Setelah itu nanti silahkan buat pull request. Saya akan memerge-nya atau menyatukan dengan kode ini teman. Jadi namanya kalian akan kelihatan di sini, tentang kalian juga akan kelihatan di sini, oke? Dan itulah cara sederhananya ya, gimana kita tuh bisa berkontribusi ke proyek-proyek sumber terbuka teman. Misalkan ya, ini kan proyeknya kecil ya, jadi gampang kan. Misalkan kalian tuh ingin berkontribusi misalkan ke proyek Django atau Laravel gitu kan misalkan. Itu nggak segampang ini ya kan. Itu kalian tuh harus mengikuti format-format tertentu, mungkin
nanti akan ditanya macam-macam kan, artinya nanti kalian tuh mungkin akan ditanya tentang hal ini, tentang hal itu. Jadi banyak stepnya sebelum kodenya kalian tuh bisa di merge ke kode aslinya, teman. Jadi seperti itu ya. Dan karena perubahannya kita tuh sudah disatukan dengan kode aslinya, maka artinya tuh kita tuh sudah menjadi kontributor di repo tersebut, di proyek tersebut, teman-teman. Untuk link dari repo ini tuh kalian tuh bisa cek di kolom deskripsi, teman-teman ya. Jadi saya tunggu kontribusi teman-teman semuanya. Oke, gimana teman-teman? Mudah kan? Ya emang gitu aja gitu. Yang penting kita tuh punya akun GitHub dulu, ya. Terus kita tuh ada satu proyek yang kita suka, yang kita sering pakai, ataupun kita tuh tertarik ingin berkontribusi, teman-teman. Jadi prosesnya gitu aja gitu loh, sederhana kan? Yang pertama pastinya kalian tuh perlu fork dulu repo tersebut. Setelah itu kalian tuh clone ke proyek lokalnya kalian. Terus baru kita bisa bekerja di lokal. Setelah selesai dites dan berjalan dengan baik, kalian tuh bisa push lagi ke reponya kalian, baru bikin pull request ke repo aslinya, teman-teman. Jadi nanti si pemilik repo akan mengecek pull request-nya kalian dan melihat apakah ada yang perlu direvisi ya. Kalau ada misalkan ya kalian tuh pasti akan diminta untuk merevisi dulu. Atau misalkan perubahannya kalian sudah beres, bagus menurut dia, maka reponya kalian tuh akan langsung di-merge atau disatukan dengan kode aslinya, teman-teman. Jadi gitu aja prosesnya kita tuh berkontribusi ke proyek open source, teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman ya, silakan ya saya undang teman-teman semuanya itu untuk berkontribusi di di proyek yang tadi saya buat itu, yang komunitas. Dan anggap saja ya kalian tuh meninggalkan jejak di sana dan sebagai latihan bagaimana cara berkontribusi di proyek open source, teman-teman. Dan mungkin sekian dulu ya untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya, bisa memberikan pengetahuan baru buat kalian semuanya bagaimana caranya kita tuh berkontribusi di proyek open source, teman-teman. Oke, dan seperti biasa kalau kalian tuh suka dengan video ini, tips kali ini, silahkan like videonya atau subscribe buat kalian yang belum. Dan juga silahkan bergabung di grup Telegram yang sudah saya buat, namanya Upcoding, dan linknya saya taruh di bawah. Jadi kalian tuh bisa bertanya-tanya, bisa ngapain aja, bisa sharing-sharing ya. Kita bisa belajar bersama di sana. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan happy coding, teman-teman.